sebuah film berjudul The Bayou, tahun 2025, akan menceritakan tentang 4 remaja yang bermaksud liburan ke pulau terpencil di Louisiana, berlatar di pedalaman hutan Luana. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pabrik pembuatan bubuk terlarang yang bertepatan dengan itu. Pihak kepolisian rupanya sudah berada di sana untuk melakukan penggerebekan, dan di tengah momen penggerebekan, itulah salah satu pegawai terlihat sedang berusaha membuang cairan kimia ke sungai yang meskipun polisi sudah berusaha menghentikannya, cairan berbahaya tersebut sudah terlanjur ubar-abor ke mana-mana dan mengalir ke sepanjang sungai hutan Louisiana. Dan kisah akan berfokus pada seorang mahasiswi biologi berprestasi di salah satu kampus terbesar di Amerika bernama Kyle. Saat ini, Kyle sedang berduka atas kematian kakaknya yang begitu mendadak akibat serangan jantung. Dan, sebagai bentuk penghormatan, ia berniat akan menaburkan kremasinya di Florida Keys, atau pulau kecil yang paling si kakak sukai sesuai wasiat beliau sebelum meninggal. Kyle, oh my God, Miss, selesai belajar, Kyle dijemput oleh teman lamanya yang bernama Alice. Ini parasnya rupanya mereka sudah janjian untuk pergi menaburkan abu kremasi sang kakak bersama. Sehingga ketika Alice mengatakan jika di luar sudah ada orang lain yang menunggu, Kyle seketika bingung karena mereka berencana hanya akan pergi berdua. Namun, karena tak punya pilihan lain selain ikut saja. Apa kata Alice? Mereka ditemani Malika dan Semun akan pergi satu mobil bersama. Musik melihat Kyle yang tak begitu senang dengan kehadiran Malika dan Sam di sana, membuat Alice akhirnya jujur jika mobil miliknya tadi malam sudah dijual oleh sang ibu yang merupakan seorang penjudi berat, sehingga Alice sengaja mengajak mereka berdua agar memiliki tumpangan dan rencana mereka pergi ke Florida Keys tetap kecumponan. Tiba di sebuah hotel, Alice yang melihat Kyle masih sedih atas kepergian sang kakak, lantas mengingatkan Kyle untuk mulai ngereuyuh, mengikhlaskan kepergian kakaknya. Namun, Kyle malah tak terima, karena menganggap jika tak ada seorang pun yang mengerti perasaannya, dan dengan mudahnya, orang-orang melupakan seseorang yang mereka cintai. Esoknya Kyle CS kembali melanjutkan perjalanan dan berhenti sejenak di sebuah rest area untuk sekedar sarapan bubur ayam. Sebelum masuk, Kyle tak sengaja melihat koran yang semuanya berisi berita utama tentang serangan buaya yang baru-baru ini sering terjadi. Di mana perhatiannya seketika buyar saat ada seorang pria tua yang memperingatkan Kyle untuk jangan main di sekitar sungai jika tak ingin hal buruk terjadi pada mereka. Kyle, let's go. Alih-alih berkendara sampai ke pulau Florida Keys, Malika malah membawa mereka ke bandara swasta yang sudah lama tidak beroperasi. Sontak hal itu membuat semua orang bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya direncanakan oleh si Malika ini. Ya, Malika belum pernah naik pesawat seumur hidupnya, sehingga ia berencana melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat agar bisa lebih cepat sampai ke pulau. Meski ia tahu betul jika Kyle sangat takut dengan yang namanya ketinggian. Dia bernama Frank, seorang pembabuk berat sekaligus pemilik bandara ini. Dilihat dari gelagatnya, mereka tak begitu yakin jika Frank ini bisa diandalkan, atau hanya seorang penipu turis saja. Namun, karena Malika sudah terlanjur bayar tiket dengan harga murah, dan di sana juga ada turis lain yang akan pergi, mereka akhirnya mewani-wanikan diri untuk menaikinya. Singkat cerita, tibalah mereka di udara. Para penumpang nampak dibuat tak nyaman oleh seorang pria yang tak teleponan saat pesawat sedang terbang. Bukan apa-apa, karena selain dilarang, mereka juga tak ingin hal buruk terjadi selama dalam penerbangan. Sudah mah pesawatnya sempit, gerah, bau keringat, dan segala ketidaknyamanan yang lain. Ini malah hantem teleponan tanpa peduli keselamatan semua orang. Sempat dilarang, tetapi tetap mawa karep sorangan. Si bapak yang mulai kehabisan kesabaran pun memutuskan untuk memberinya pelajaran. Tetapi disinilah mereka sekarang terdampar di sebuah sungai dengan kondisi pesawat yang sudah amburadul. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun terdapat beberapa penumpang dengan luka cukup berat, ditambah 2 orang hilang, termasuk kopilotnya. Sehingga sambil menunggu tim SHARE datang,
Mereka berusaha saling mengobati satu sama lain. Alice yang saat itu melihat Frank teriak-teriak mencari kopilotnya mengatakan, jika apa yang dilakukan Frank tak ada gunanya. Sehingga, Alice menyarankan untuk menunggu tim penyelamat dan mempercayakan pencarian pada mereka. Namun hal mengejutkan terjadi saat Frank akhirnya jujur tentang penerbangan yang ilegal. Frank juga tidak menjamin akan adanya tim penyelamat yang datang. Karena boro-boro datang, tim SAR bahkan tidak tahu jika Frank sudah melakukan penerbangan. Sebagai gadis yang cerdas dan rajin membaca buku, Kyle juga menambahkan jika mereka sedang berada di area hutan tropis terbesar di Amerika. Bahkan jika tim penyelamat mengetahui mereka terdampar di sini, kemungkinannya sangat kecil untuk tim dapat menemukan keberadaan mereka sehingga ia menyarankan untuk jangan terlalu berharap tim penyelamat akan datang. Karena yang terpenting saat ini adalah mencari tempat teduh untuk mereka beristirahat. Setelah perdebatan yang cukup alot, Kyle meminta semua orang untuk mencari sesuatu yang dinilai akan berguna, entah itu makanan, lampu senter, pisau, catoku, mantel, payung, sempak, sayuran, gula, garam, madu, atau apapun itu. Daripada saling menyalahkan dan memperdebatkan masalah yang tidak penting. Ketika semua orang sedang sibuk mencari barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, Alice tak sengaja melihat sesuatu di balik semak. Semak yang tak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Alice yang penasaran segera pergi untuk memeriksa dan menemukan sarang berisi beberapa telur buaya yang cukup besar. Tak lama, si kopilot yang tadi sempat hilang tiba-tiba muncul di tengah sungai sambil teriak-teriak minta tolong. Sehingga Frank yang khawatir dengan keselamatan temannya pun langsung nyemplung disusul oleh Kyle dan Semyang juga bermaksud untuk membantu. Tetapi ya si kopilot tewas, dicapluk dan ditarik ke dalam air oleh buaya yang sangat besar. Di mana itu membuat semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat barusan. Sehingga Kyle meminta semua orang untuk menjauh dan pergi dari area sungai. Setelah berjalan cukup jauh, si ibu yang notabene sudah tua pun mengaku jika dirinya sangat lelah dan tak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Sehingga Kyle dengan sopan meminta yang lain untuk menunggu sekalian beristirahat juga. Namun Malika yang goreng hate pun malah menyangka jika Kyle hanya ingin dianggap pemimpin oleh yang lain. Whatever. Tengah malam, ketika semua orang sudah tertidur pulas, salah seorang pria terbangun karena sudah tak kuat ingin kehampangan yang ketika sedang dalam posisi enak-enaknya. Tiba-tiba HP-nya berdering pertanda ada panggilan masuk, sehingga si pria yang sedari tadi tak bisa melakukan panggilan karena tak ada sinyal pun buru-buru mengambil HP dari dalam sakunya. Tetapi Hello Dam keesokan harinya, Kyle dan yang lain dikejutkan dengan penemuan jejak buaya dan jasad si pria yang sudah dalam keadaan tewas, tercabik-cabik. Sontak hal itu membuat Kyle merasa heran dengan buaya yang tidak memakan si pria dan hanya membunuhnya. Padahal jelas-jelas seekor buaya pada umumnya hanya memangsa ketika lapar saja. Dan setelah itu mereka kembali bersembunyi di tempat yang lembab. You got any ideas? Frank pun kemudian bercerita tentang rumor yang sedang hangat di masyarakat bahwa buaya yang ada di sungai ini memang semuanya bertingkah aneh. Seekor buaya biasanya akan langsung lari setelah melihat atau mendengar suara manusia. Namun, buaya di sungai ini malah bertingkah sebaliknya. Mereka justru mengamuk dan bereaksi agresif terhadap manusia, bahkan rela menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengejar. Yang hal itu para buaya lakukan bukan untuk mencari makan, melainkan hanya untuk membunuh manusia saja. Tak lama, Alice melihat sebuah bangunan tua yang lokasinya cukup dekat, sehingga mereka bergegas pergi untuk menjadikannya sebagai tempat istirahat sekaligus berlindung dari ancaman buaya yang biasa muncul kapan saja. Hey, stop! Di tengah perjalanan, Kyle melihat banyak sekali buaya yang telah mengepung mereka dari berbagai arah, sehingga ia meminta si ibu yang sudah berada di depan untuk jangan bergerak. Diam saja. Tunggu para buaya pergi. Bukan apa-apa, itu karena buaya sangat sensitif terhadap suara dan gerakan tiba-tiba. Namun, ketika mereka masih menyusun rencana untuk kabur, tiba-tiba bukannya ikut membantu Kyle dan yang lain menahan pintu agar si buaya
tak bisa masuk. Malika yang pica sebelen pun malah pergi dan mencari jalan keluar lain sembari mendobrak-dobrak pintunya. Sehingga dari sini bisa disimpulkan, jika si Malika adalah orang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Hingga malam tiba, para buaya masih tak mau pergi dan tetap menunggu mereka di luar gubuk. Kai yang khawatir dengan keselamatan semua orang pun meminta mereka untuk bergantian tidur dan berjaga. Kalau-kalau, para buaya kembali berusaha mendobrak pintu. Larut malam, Kyle membantu salah satu teman, kita panggil saja Yuli, yang kakinya terluka akibat sempat tergigit salah satu buaya, di mana kondisinya terlihat sangat memprihatinkan akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Namun karena mereka tidak memiliki obat hiji-hiji acan, Kyle hanya bisa menahan pendarahan dengan kain seadanya. Turn selesai mengobati Yuli dan membiarkannya istirahat. Kay dihampiri oleh Sam sambil menunjukkan peta yang ditemukannya dari dalam laci. Dari penuturannya, peta tersibat menunjukkan keberadaan mereka saat ini. Dan jika sesuai dengan apa yang ada di dalam peta, sekitar 3 mil dari sini, terdapat bangunan terbengkalai yang cukup besar, sehingga mereka berencana pergi ke sana. Siapa tahu ada seseorang yang bisa membantu, atau setidaknya ada telepon yang masih bisa digunakan. Tak terima dengan keputusan tersebut, Malika si Gerengseng pun kembali berulah dengan memprovokasi semua orang untuk tetap tinggal, daripada berjalan 3 mil demi mencari sebuah bangunan dan percaya pada peta yang masih diragukan kebenarannya. Padahal semua itu hanya akelen-akelen si Malika yang sudah lelah dan tak sanggup melakukan perjalanan jauh. Tak hanya saya saja yang dibuat naik pitam, para korban terdampar juga mulai risih dengan kelakuan si minculak si Malika ini. Sehingga Frank akhirnya angkat bicara dengan keputusan yang Kyle ambil, bahwa ia dan yang lain setuju untuk pergi dan akan mulai bersiap-siap. Sedangkan untuk Malika, mau ikut silakan. Teilu Kajun. Sebelum berangkat, Kil yang sedikit banyaknya memahami perilaku para buaya, mulai memberikan arahan terkait apa saja yang harus dilakukan jika buaya tiba-tiba menyerang. Setelah berkemas dan membawa senjata seadanya, mereka pun berangkat menuju bangunan yang dimaksud. Dalam perjalanan, Yuli mengeluhkan lukanya yang semakin memburuk dan meminta Samsul suaminya untuk rehat sejenak, di mana Malika kembali berulah dengan menghasut yang lain untuk tinggalkan saja mereka berdua daripada jadi beban di perjalanan. Namun karena mereka sudah tahu watak buruk si Malika, tak ada satu yang menggubris perkataannya tersebut. Sambil istirahat, Sam kembali membuka peta untuk mengerengara posisi mereka saat ini. Menurut keterangan yang ia temukan, jalan menuju bangunan tersebut rupanya harus melewati sungai yang ada di hadapan mereka saat ini, yang karena tak ada jalan lain selain harus menyeberang. Mereka pun berencana membuat sebuah rakit yang dapat menampung semuanya melewati sungai. Sementara yang lain berada di tepi sungai, sambil mencari areoyi untuk mengikat balok kayu. Alice, Frank, dan Sam pergi ke hutan untuk mencari balok lain, karena masih kurang yang sesaat setelah Frank dan Sam pergi membawa baloknya. Alice tak sengaja menemukan salah satu buaya yang sedang ngadodoho di balik semak-semak, sehingga selesai melukai si buaya dengan kayu runcing yang dibawanya. Alice buru-buru menemui yang lain untuk segera berlayar, karena para buaya mulai mencium keberadaan mereka. Di mana Yuli yang merasa tak kuat lagi untuk bertahan pun memutuskan untuk mengorbankan diri demi keselamatan Samsul dan semua orang. Setelah cukup jauh, papalidan, menyusuri sungai, akhirnya KLCS berhasil menemukan lokasi bangunan yang dimaksud dalam peta. Di mana kita yang menonton mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui bahwa bangunan yang selama ini mereka cari adalah sebuah pabrik pembuatan bubuk terlarang yang kita lihat di awal film tadi. Halo, karena lokasi bangunan yang cukup luas, mereka pun berpencar untuk menelusuri seluruh bagian dalam bangunan ini. Kyle, Sam, dan Samsul akan memeriksa bagian lantai bawah. Sementara sisanya akan naik lantai 2 untuk memeriksa kalau masih ada orang yang bisa mereka mintai tolong. Beberapa saat mencari, tibalah Kyle di ruang tempat bubuk terlarangnya dibuat. Dan benar saja, mereka menemukan tong berisi limbah ungu, sudah mayabah tumpah kemana-mana. Kyle menduga jika limbah inilah yang telah mengkontaminasi para buaya, sehingga mereka berperilaku agresif.
disusul dengan kemunculan seorang pemuda yang terluka entah karena apa, sehingga Kyle dengan cepat menolong dan menyanyikan tentang apa yang sedang terjadi. Namun sayangnya, si pemuda keburu tewas karena kehabisan darah. Beralih ke atas, saat Frank CS masih kukulintingan mencari telepon atau radio yang bisa digunakan. Sementara ia dan Malika akan mencari di bagian depan plafon. Alice diminta pergi ke ruang belakang untuk memeriksa seorang diri, yang di sini Malika kembali berulah dengan memprovokasi Frank untuk meninggalkan semua orang dan kabur saja bersamanya. Sehingga Frank yang sudah jengkel pun nekat menjatuhkan si Malika dari atas tangga. Tetapi ya muncullah si buaya yang langsung menyerang Frank hingga terjatuh. Sementara untuk si Malika yang tidak jadi modar, ia berteriak sekeras mungkin untuk mendapat pertolongan dan berhasil diselamatkan oleh Kyle CS yang langsung naik setelah mendengar suara. Tak ingin lebih banyak jatuh korban jiwa, Kyle mengajak yang lain untuk pergi dari sini dan keluar lewat pintu belakang yang secara kebetulan. Mereka akhirnya menemukan seonggok telepon ngadaplok tepat di ujung ruangan. Namun, masalah lain kembali muncul saat jalur yang harus mereka lewati sudah dipenuhi kubaran lumpur yang merupakan tempat tinggal para buaya. Perlahan tapi pasti, satu persatu dari mereka berhasil lewat tanpa membangunkan para buaya yang sedang tertidur. Namun saat Sam akan melakukan gilirannya, ia malah calik dan tak sengaja menimpa salah satu telur si buaya, sehingga dengan cepat Kyle menghubungi 911 untuk meminta bantuan dan langsung mendapatkan konfirmasi, sehingga mereka tinggal keluar untuk mencari tempat terbuka agar lebih mudah ditemukan. Namun masalah lain muncul saat si buaya sudah ngajentul dan menghalangi pintu keluar, sehingga Alice menggunakan telur si buaya untuk mengalihkan perhatiannya. Tetapi ya, Alice digigit dan dibunting-benting hingga tak sadarkan diri, disusul dengan Samsul yang juga Somasima dibuat tidak berdaya. Beruntung Kyle berhasil menembak dan mengalihkan perhatiannya. Yang ketika si buaya akan balik menyerang, Kyle secara kebetulan melihat cairan kimia yang mudah terbakar yang berada di dekatnya. Dan singkat cerita, esok pagi pun tiba. Setelah peristiwa mengerikan yang terjadi, kini Kyle akhirnya bisa menuntaskan kewajibannya untuk menabur abu sang kakak di Florida Keith dengan tenang. Sementara di dalam pulau, kita akan melihat Frank yang ternyata masih hidup pasca diserang buaya kemarin malam. Namun hal itu tak berlangsung lama setelah gerombolan buaya mulai berdekat dan akan menjadikannya hidangan penutup.